Peringatan Haul Gus Lukman, Kiai Haji Lukman Al-Karim bin Kiai Haji Abdullah Fatah kelima dihadiri oleh sejumlah tokoh penting NU. Dalam peringatannya kali ini mengandung banyak pesan dan suri tauladan yang ditinggalkan Gus Lukman. Digelar di Pondok Pesantren Bahrul Magfiroh Malang oleh seluruh santri dan tokoh Nahdlatul Ulama seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Malang Sutiaji, Kiai, dan pengurus Pondok Pesantren Bahrul Magfiroh. Lantunan sholawat dan iringan doa mengisi peringatan Haul Gus Lukman. Sosok Gus Lukman memiliki kesan tersendiri bagi masing-masing pribadi yang mengenalnya. Seperti bagi Wali Kota Malang Sutiaji yang mengenal Gus Lukman sebagai seorang yang ikhlas dan motivator handal serta hasanah. Lewat tangan dinginnya, Ponpes Bahrul Magfiroh menjadi ponpes entrepreneur nomor 1 di Kota Malang. Sering menyampaikan bahwa kita doa itu lebih dunia hasanah. Bahasa di dunia ini hasanah itu kan berarti baik, berarti sukses. Maka kalau kamu kepingin sukses di akhirat, ya dunia harus sukses. Ini adalah memandang bahwa hidup di dunia itu sukses supaya kamu di akhirat juga sukses. Umat Islam itu harus sukses kan gitu, harus hebat. Contohnya kita diminta untuk zakat, untuk sedekah. Berarti kita harus kaya, kita mampu. Cuma kekayaan itu tidak kita diperbudak oleh kekayaan kita, tapi kita justru memperbudak kekayaan. Jangan kita disetir oleh dunia, tapi disetir oleh kita yang bisa nyetir dunia, itu Gus Lukman. Hal senada diungkapkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pribadinya yang sopan dan problem solving dalam memimpin menjadi inspirasi Khofifah dalam memimpin Jawa Timur. Selalu bikin tenang, selalu bikin nyaman, dan selalu bikin bahagia. Ada kebahagiaan, ada harapan di forum apapun. Di banyak hal yang masyarakat menghadapi kesulitan kehidupan, beliau hadir untuk bisa menjadi penyelesai masalah. Jadi selalu how to solve the problem, how to solve the problem, how to solve the problem. Cintanya beliau dengan lansia, di sangat banyak program beliau selalu ingin bahagiakan lansia. Jadi kenapa beliau ingin melihat lansia itu senyum? Kenapa? Kalau ada senyum berarti ada bahagia pada diri lansia di mana-mana. Saya sebetulnya santrinya Mbak Fatah, abahnya Gus Lukman. Jadi saya insya Allah cukup lama berinteraksi dengan Mbak Fatah, kemudian berlanjut dengan Gus Lukman, di mana beliau hadir. Beliau bilang, yang kiai itu mas saya, maksudnya Prof. Bisri. Jadi beliau tidak begitu berkenan dipanggil kiai, ya Gus saja, yang kiai itu mas saya, dan seterusnya. Jadi sepertinya proses mentransformasikan pesantren ini ke Prof. Bisri itu sudah cukup lama. Gus Lukman menyampaikan kepada orang-orang terdekat. Dulu waktu ini sebetulnya inisiasi Gus Lukman dulu juga cukup kuat bahwa pesantren harus mandiri. Dan konsep bahwa santri tidak berbayar tetapi bisa diberikan layanan pendidikan yang baik, itu juga konsep Gus Lukman. Kan sekolah ini sekarang yang SMP-nya sudah kekurangan ruangan dan seterusnya. Kemudian kemandirian, saya pernah melihat ada ikan salamander, itu luar biasa. Kemudian ada macam-macam produk ya, termasuk kemudian ketika peresmian Bahrul Magfiroh saya juga hadir. Sekarang ada lagi mini SPBU gitu. Jadi saya rasa referensi daripada sebuah pesantren yang bisa mandiri diikuti oleh tim booknya Prof. Bisri, saya rasa luar biasa. Itu ya kawan-kawan. Terima kasih. Seperti Muhammad Bisri yang meneladan keseharian beliau yang dermawan menjadi tauladan bagi dirinya dan semua santri Bahrul Magfiroh. Wassalatu wassalamu pada orang itu gati, suka nolong itu, dan tidak melihat tidak melihat
ya kaya, ya miskin, ya pokoknya sukanya begitu nolong. Sehingga temannya saya juga nggak nyangka dulu banyak sekali. Kemarin sih impornya anak itu 2.000, tapi nggak tahu sekarang 2.000 atau 1.000 ya, saya nggak tahu itu jumlahnya. Tadi kan ada beberapa tamu khusus, ada Sekjen Depan, Pak Edi, dan ada Gubernur Jatim, Pak Wali Kota. Jadi seperti apa? Pak Edi itu kan dulu memang sampingnya Gus Luma sejak 2000 berapa ya? 2005 atau berapa itu? Itu dulu kan kalau cerita ya, kalau itu kan apa? Kalau cerita kalau saya nggak ada Gus Lukman, Prof. Bisri, saya mungkin nggak karu-karuan hidupnya. Karena dulu itu kan anak-anak muda zaman dulu itu kan suka ke hal-hal yang negatif. Terus ketemu Gus Lukman itu langsung berubah, mau sholat, mau ngaji, akhirnya terus untuk Gus Lukman terus main. Jadi sejak itu Mas Edi sampai hari ini nggak pernah lepas di pondok ini yang nanti masjid. Saya itu kalau ngomong pondok modern atau nggak modern itu sebenarnya nggak ada. Saya hanya sekarang saya kembangkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kalau Gus Lukman dulu memang cenderung ke akhiratnya. Kalau saya tambah dua-duanya, karena Islam itu pasti mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia tuh nggak bisa rugi, akhirat tuh nggak bisa, karena Islam ngajari yang Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah itu. Jadi dua-duanya ini saya kembangkan dua. Sehingga kalau saya melihat kondisi juga bukan modern. Islam mengajarkan kebersihan, ini tak turuti bersih. Islam ngajari gak kemprus. Islam rapi, kalau sholat itu nak rukune tertib, saya itu tak tertib. Tertib, keuangannya tertib, manajemennya bagus, itu kan Islam. Ya, ono bisnisnya, ono ngajine, semua. Jadi Islam itu harus menaungi segala aktivitas manusia dan segala zaman. Memang santri mukim tidak, saya nggak minta nambah. Yang mendaftar sekarang jadi banyak karena sistemnya ini sudah saya menggunakan juga manajemen mutu, quality assurance. Inputnya saya saring standarnya, tes tulis, tes wawancara, tes psikotes, tes kesehatan. Jadi sekarang ada tes ketat. Makanya tak batasi hanya 450. Nanti kalau ini berkembang lagi orang mau non mukim, mau non mukim aja. Karena kalau mukim 1.000, 2.000 rasanya tidak sanggup, efektif, nggak bisa jaga satu anak itu. Yang 450 aja ini sudah walan, kemana nih? Pak, secara keseluruhan 600. Nanti ke depan saya ingin yang non mukim 50-50, jadi 1.500 non mukim, 500 mukim. siap pendapat. Menteri semua ini kan nggak ada perempuannya, kecuali TKSD ya, dan di luar pondok. Belajar kepada ayahandanya Gus Lukman meniko nyantri Abdul Fattah. Peringatan Haul Gus Lukman menjadi peringatan akbar setiap tahunnya. Banyak pelajaran dan tauladan yang dapat dipetik dari pribadi seorang Kiai Haji Lukman Al-Karim bin Kiai Haji Abdullah Fattah. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista melaporkan. Bapak Haji Sutiaji yang telah hadir bersama-sama kita di majelis